Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Rini. Selamat sore, Bu Safrina. Oke, mungkin ini saya lihat Bu Rini dari tadi asik mondar-mandir aja ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya, Bu Safrina. Aduh, saya ini em, punya rencana nih ya, punya program. Hanya sampai saat ini belum belum terlaksana. Ini rencana saya dari semester 1 nih. Diharapkan di awal semester 2 sudah berjalan. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Jadi saya inginnya sekolah saya mengadakan apa namanya gelar karya atau melaksanakan P5 ya Bu Safrina. Sampai sekarang belum terlaksana ini P5. Ya, kira-kira menurut Bu Rini program 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 atau kegiatan yang direncanakan itu eh, berupa jangka pendek atau jangka panjang, yang sehingga program itu belum bisa Ibu lakukan pada awal semester. Yang ingin Ibu lakukan mungkin di semester kedua ini. Iya, jadi ini sebetulnya jangka pendek ya Bu ya. Ini jangka pendek. Jadi waktu itu kami di akhir semester 1 kami mengadakan in-house training terkait dengan apa itu P5 ya, yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan memang di awal semester 2 ini kita sudah bergerak gitu untuk melakukan P5 gitu Ibu. Tapi ini Hmm. udah mau ya udah puasa nanti setelah puasa kan Lebaran kita sudah ini apa namanya eh udah persiapan ujian untuk semester 2 kan gitu. Jadi waktunya udah sangat mepet sekali gitu ini. Jadi dari apa program yaitu jangka pendek, salah satunya itu menghasilkan proyek hasil karya para siswa ya, yang P5 gitu ya. Iya betul. Kira-kira menurut Bu Rini itu program lokal karya siswa yang seperti apa yang Ibu harapkan yang bisa Ibu terapkan pada sekolah Ibu? Iya, program P5 ya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saya harapkan sebetulnya bukan harus gelar karya yang wah gitu ya, kita sampai mengundang misalkan ada kepala dinas dan lain sebagainya, tapi bagaimana program yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini apa namanya kita betul-betul memang menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada di sekolah gitu. Jadi tidak harus menggelar karya yang mewah, tapi betul-betul memang isu yang ada di sekolah kita angkat, kemudian biar siswa yang apa ya namanya mengeksplor gitu, memecahkan masalah tersebut gitu sehingga anak-anak bisa apa namanya menghasilkan proyek yang melakukan pembelajaran berbasis proyek, kemudian juga profil pelajar Pancasilanya juga tercapai seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bu Rini, kalau untuk memaksimalkan kegiatan atau program yang Ibu rencanakan P5 yaitu proyek penguatan profil Pancasila, walaupun tidak mengharapkan maksudnya kan gelar karya siswa yang wow ya, mungkin dari Mhm. sederhana gitu ya. Iya. Kira-kira Ibu misalnya membutuhkan bantuan gitu ya atau inspirasi dari mana saja gitu. Sehingga program ini bisa eh, dilaksanakan pada semester 2 yang ke depan ini. Mhm. Ya, sebetulnya kalau inspirasi itu saya cari apa lihat di platform Merdeka Mengajar, kemudian melihat di sekolah-sekolah terpencil saja bisa melaksanakan gitu ya. Tapi kami sekolah itu sekolah pionir untuk di Kabupaten Serang itu sekolah percontohan Ibu. Dan saya juga sudah apa ya namanya hmm, ibaratnya berbagi ya ke sekolah-sekolah lain itu terkait apa sih P5 gitu. Eh, tapi ketika sekolah lain ingin seperti apa SMA Negeri 1 Ciros itu melaksanakan P5, nah kami belum bisa mencontohkan secara real gitu karena belum melaksanakan itu. Jadi kalau inspirasi saya ya banyak di platform Merdeka Mengajar juga kan sudah banyak tersedia gitu ya. Iya. Gitu. Nah, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu Rini ya, udah luar biasa sekali. Apalagi sekolah Ibu itu merupakan sekolah percontohan ya di kabupaten.
Iya, Ah, betul. mungkin dari sini Bu Rini juga bisa berpikir ya atau menggali sendiri apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan gitu ya, yang mendekati dengan gelar karya para siswa gitu. Mungkin itu juga di situ bisa Ibu ide-ide yang lain yang mana yang betul-betul dapat membantu Ibu untuk program ini segera terlaksanakan gitu Bu. Mhm. Iya, iya. Yang sudah pernah Bu Rini lakukan gitu loh yang Yang mendekati pernah dengan dilakukan itu paling saya melakukan kolaborasi mata pelajaran gitu ya, mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Jadi misalkan pelajaran bahasa Inggris ada teks prosedur gitu kan ya, iya. pembelajaran teks prosedur. Kemudian saya kolaborasi dengan pelajaran apa namanya PKWU atau prakarya gitu ya, itu menghasilkan produk gitu kan. Nah, dalam pelajaran bahasa Inggrisnya itu teksnya prosedur bagaimana melakukan sesuatu, kemudian kalau di apa namanya PKWU-nya itu yaitu membuat produknya itu sendiri gitu. Yang seperti itu baru baru hal-hal kecil seperti itu yang sudah saya lakukan gitu. Hanya saja kalau P5 kan harus ada tim gitu kan, bukan hanya kolaborasi mata pelajaran karena kalau P5 kan apa namanya multidisiplin ya, lintas disiplin ilmu, bukan berkaitan dengan mata pelajaran, tapi memang yang berbasis project gitu. Yang sudah saya lakukan baru seperti itu, jadi berkolaborasi dengan apa namanya dengan guru mata pelajaran lain. Hanya saja kalau di P5 itu kan kita membutuhkan adanya SK tim ya, ada fasilitatornya, kemudian ada koordinatornya gitu kan. Nah, itu yang belum dan SK itu harus kepala sekolah memang yang mengeluarkan. Sementara sampai saat ini saya sudah diskusi dengan kepala sekolah masih belum apa namanya belum berjalan seperti itu Ya, gitu. seperti kata Bu Rini tadi, Bu Rini kan butuh tim ini ya, di mana kan butuh tim Mhm. kita untuk menggerakkan supaya program ini dapat berjalan. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri atau hanya berkolaborasi secara kecil saja. Iya Mungkin betul. sudah terpikir nggak sama Bu Rini? Mungkin kan tim yang bagaimana atau siapa saja yang masuk ke dalam tim itu sehingga program ini dapat terlaksana dan juga bisa dikeluarkan SK oleh kepala sekolah. Iya, kalau tim itu mungkin yang sama satu visi dengan saya tentunya ya, yang ingin adanya perubahan tentunya yang memahami tentang prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Jadi inginnya seperti itu timnya, yang satu visi gitu ya. Karena kan banyak nih guru di sekolah saya itu 70 guru, Bu. Jadi Wow, dengan ya. berbagai macam karakter gitu kan. Nah, itu ada yang apa namanya yang udah fix mindset kan agak sulit ya gitu untuk diajak apa berubah udahlah gitu yang muda-muda aja biasanya seperti itu yang senior-senior gitu kan. Nah, saya inginnya ya yang satu tim yang memang siap dengan perubahan dengan pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini. Di kurikulum merdeka kan ya itu ya selain pembelajaran diferensiasi kemudian melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara untuk P5 ini belum berjalan dengan maksimal karena belum adanya tim. Di P5 kan harus ada tim ya gitu. Ya, sudah luar biasa sekali ya rencana program yang Ibu Rini apa lakukan ya. Mungkin Iya, betul. mungkin dari apa cerita Bu Rini tadi itu Bu Rini kan di situ memiliki banyak guru ya, ya lebih kurang tujuh Mhm. puluh guru. Mungkin kan Bu Rini juga bisa melihat ya secara apa eh, guru-guru yang seide dengan Ibu, yang mana betul-betul bisa membantu untuk menggerakkan kegiatan tersebut sehingga itu bisa segera terlaksanakan gitu ya. Mungkin setelah Ibu mendiskusikan dengan rekan-rekan Ibu yang seide dan juga sudah mendapatkan tim yang kuat itu, menurut Ibu setelah itu eh, terbentuk, apa yang Ibu lakukan sehingga kegiatan ini segera. Kemudian sudah langsung sudah memang habis Lebaran harus memang sudah diterapkan seperti itu. Mhm. Iya, iya, iya. Jadi ya memang kalau sudah ada apa teman-teman yang satu frekuensi yang penting ada SK itu Bu memang. Gitu SK Oh dari iya kepala ya, sekolah ya. Karena kalau belum ada SK kita belum bisa bergerak gitu. Nanti loh ini acara apa gitu kan tidak resmi gitu Bu.
Jadi Bu Rini sudah mengutarakan atau sudah menyampaikan pendapatnya kepada kepala sekolah atau kepada wakil kurikulum untuk maksudnya, Sudah Ibu. oh jadi respon yang Ibu dapat dari kepala sekolah itu membuat Bu Rini itu maksudnya semakin bergerak atau bagaimana? Nah, respon dari kepala sekolah, ya nanti disusun SK-nya, tapi belum sampai sekarang. Sementara kami kalau tidak ada SK belum bisa bergerak ya gitu. Jadi Belum saya sah ya? bingung. Iya, belum sah gitu, Iya, Bu. belum Belum ada. sah, ini acara apa gitu kan gitu. Kok anak-anak apa belajar tentang apa apa di luar jam pelajaran gitu kan. Jadi belum sah. Jadi ya itu terkendalanya di situ. Karena memang gini, Bu. Ini kan kemarin kami di akhir Desember setelah IHT 2 hari setelah IHT itu kami adanya pergantian kepala sekolah. Nah, itu yang membuat Oh, apa ya, jadi miskomunikasi gitu, Bu. mungkin Seperti di itu. sini Bu Rini akan akan melakukan komunikasi yang lebih efektif lagi dengan melakukan pendekatan ya kepada kepala sekolah. Mungkin Bu Rini bisa mencari tahu latar belakang atau bagaimana sehingga Bu Rini bisa melakukan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Mungkin ada terpikirkan oleh Bu Rini ide-ide bagaimana cara Bu Rini untuk dapat menyampaikan pendapat Ibu kepada kepala sekolah. Iya, Ibu. Jadi saya memang ada kepikiran ke situ ya. Mungkin saya belum intensif sepertinya berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan program ini karena ini udah disusun di akhir tahun ya, Bu ya. Di akhir tahun kemarin atau di akhir semester 1 gitu. Nah, itu terjadi miskomunikasi memang. Nah, saya belum lebih intensif lagi mungkin. Nanti mungkin ke depannya saya akan berkomunikasi lagi lebih intensif dengan kepala sekolah supaya program ini segera terlaksana gitu sebelum berakhir semester 2 ini. Kalau bisa ya setelah Lebaran mungkin gitu. Eh, Setelah sekian lama percakapan kita, mungkin apa tujuan yang utama yang Ibu harapkan dari percakapan kita selama lebih kurang 15 menit ini, Bu? Tadi ya terkait dengan program yang selama ini saya susun yang belum berjalan dan rasanya saya menjadi beban karena saya menjadi narasumber kemana-mana ya terkait Iya, dengan implementasi kurikulum, tapi sekolah saya belum mengimplementasikan gitu iya, kan. benar Tapi sekali. tadi setelah berdiskusi dengan Bu Safrina, tadi saya menjadi tercerahkan, termotivasi. Oh iya ya, memang saya harus diskusi lebih intens dengan kepala sekolah agar program ini segera dilaksanakan gitu. Di mana ini sekolah saya apalagi sekolah pionir Bu Iya, di Kabupaten percontohan ya. Serang itu. Iya, Ya, itu mungkin ya komunikasi saya mungkin dengan kepala sekolah ya. Karena ya akhir-akhir ini memang sedang banyak kegiatan juga kan ya ada pesantren kilat gitu. Jadi memang saya belum berani masuk lagi nih ke kepala sekolah terkait dengan program P5-nya ini gitu. iya. Tuh Ibu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin segera ya terlaksananya program yang Ibu Rini rencanakan dengan setelah yaitu melakukan komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah atau menyampaikan ide-idenya sehingga kegiatan program ini dapat terlaksana dengan baik. Yang mana tujuannya itu Ibu kan ingin betul-betul ya sekolah Ibu itu betul-betul percontohan bagi yang lain. Baik itu Iya, di bidang lain, apalagi ini yang digalakkan yaitu Merdeka Belajar ya, di mana Ibu sebagai betul. narsum masa nggak menerapkan di sekolah sendiri, tetapi hanya kepada Hmm, sekolah lain ya. Wow, keren sekali Ibu ya. Mungkin di sini saya juga berharap mungkin sekolah Ibu itu betul-betul bisa dijadikan teladan bagi sekolah yang lain gitu ya. Mungkin yang terakhir ini bagaimana perasaan Ibu setelah semua kegiatan, semua percakapan kita ini telah kita lakukan? Bagaimana perasaan Bu Rini sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya lega ya, puas gitu dengan sudah diskusi dengan Ibu Safrina tadi. Ternyata memang ya saya bisa menemukan ide baru. Ternyata oh iya saya perlu diskusi lebih intens dengan kepala sekolah saya. Kalau program yang saya buat ya saya pendam sendiri, yang mana kepala sekolah tahu juga karena kan kepala sekolahnya baru berganti gitu kan dan mungkin belum memahami. Oh iya, apa yang harus dilakukan di kurikulum Merdeka ini belum apa namanya, karena belum belum semua menerapkan gitu ya, terkait dengan P5 ini khususnya gitu. Ya, Ya, jadi terima kasih Bu Sabrina sudah memberikan pencerahan kepada saya terkait dengan rencana program ini ya, P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang mudah-mudahan bisa diterapkan.
bukan hanya sekedar, bukan ingin jadikan percontohan saja sih maksudnya, tapi saya ingin memang anak-anak itu betul-betul menerapkan kurikulum merdeka, prinsip-prinsip kurikulum merdeka itu betul-betul diterapkan di sekolah kami gitu, bukan hanya cangkangnya saja mengetahui oh ini betul. kurikulum merdeka gitu kan, tapi Iya, betul. betul-betul sudah Seutuhnya gitu ya. mengaplikasikan seutuhnya Iya, betul. gitu. Oke, betul. Ya, Luar biasa ya. iya, Semangat Bu Rini. terima kasih. Ya, Iya, terima kasih Bu Safrina ya, atas sama-sama. kesempatannya. Mungkin kita nanti Ya, bisa berjumpa kembali di lain waktu. amin. Ya, Ya, Bu Safrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini sudah kedua ya? Sudah, Bapak, sudah Sudah, yang Pak. kedua. Sudah direkam ya? Susahnya kita ya Sudah. ngomong. Ibu, saya mau minta bantuan. Ini Pak, tadi itu di latihan pertama Pak Mawardi, Pak Alfi, Bu Anita ini nggak kerekam nih tiga-tiganya. Sementara sekarang Bu Anita dengan Pak Alfi sedang berjalan. Nah, Pak Mawardi yang di rumah sakit menunggui orang tuanya, dia mau ini juga nih. Bisa dibantu. Jadi coach aja biar beliau yang jadi coachnya dibantu aja untuk latihan yang pertama tadi. Yang pertama kan lebih mudah kan? Nanti saya suruh di sini ya. Oh iya, boleh. Ya, nanti Bu Rini, Bu ini Sabrina nggak apa-apa mau observer aja nanti sambil ngobrol dibantu. boleh. Nah, Bu ini Rini, di ini kelas saya berapa tekan tadi? stop ya. Kenapa? Enggak, saya kan rekam nih tadi saya yang rekam. Jadi biasanya saya tinggal nekan berarti stop nih ya, pause ya. Iya, Ya, stop Bu. dulu. Jangan Nanti Iya, nanti nggak stop dulu, terekam. Bu. bantu rekam Kak. Enggak ini